Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan judul Penyusunan Ramalan Penjualan dan Anggaran Penjualan. Selanjutnya adalah anggaran penjualan. Jadi dalam proses penyusunan anggaran atau perencanaan perusahaan, anggaran penjualan merupakan bagian yang paling penting dibandingkan dengan anggaran yang lainnya. Karena selain sebagai petunjuk awal bagi anggaran lainnya, anggaran penjualan juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen tentang penjualan perusahaan, serta sebagai sarana untuk pendekatan terorganisir dalam pembuatan anggaran penjualan yang menyeluruh. Berikut adalah pengertian dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan mendatang, yang di dalamnya meliputi kualitas, kuantitas, harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat penjualannya, dan jasa selama periode dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan merupakan bagian dari anggaran secara umum. Anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja, di mana untuk membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, ini ada mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memasukkan kebijakan dan kepuasan manajemen ke dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba. Dan yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan dan untuk memajukan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan. Dan hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dari rencana laba dan untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Ada 5 faktor. Yang pertama, faktor pemasaran. Di sini dari faktor pemasaran yang dilihat seperti luas pasar. Apakah itu bersifat lokal, regional, atau nasional? Lalu dilihat dari keadaan persaingan. Apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas? Lalu keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen itu, dan apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Lalu faktor yang kedua adalah faktor keuangan. Dilihat dari apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Untuk faktor yang ketiga adalah faktor teknis. Dilihat apakah kapasitas terpangsa seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, dan apakah bahan baku serta tenaga kerja mudah didapat serta murah biayanya. Untuk yang keempat adalah faktor ekonomis. Dilihat apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau justru sebaliknya. Dan yang kelima adalah faktor lainnya.
Di sini dilihat apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah, sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Lalu, setelah membahas faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, kita beralih ke prosedur penyusunan anggaran penjualan. Di sini ada dua, yaitu penentuan dasar-dasar anggaran serta penyusunan rencana penjualan. Penentuan dasar-dasar anggaran meliputi penentuan relevant variable yang memengaruhi penjualan, lalu penentuan tujuan umum dan khusus yang nantinya diinginkan, lalu ada penentuan strategi pasar yang dipakai. Sedangkan penyusunan rencana penjualan meliputi analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, serta teknologi, serta menilai akibatnya terhadap pemerintahan di industri nantinya. Baik, sekian dari saya. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah peramalan penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran-penaksiran, khususnya penaksiran tentang jumlah produksi yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Masing-masing penjualannya itu dikaitkan dengan jenis-jenis produk yang akan dijual dengan waktu serta tempat penjualannya. Peramalan penjualan adalah dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya menjadi dasar untuk semua anggaran operasi lainnya dan sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan. Untuk menyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran-penaksiran, khususnya penaksiran tentang jumlah produksi yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Dari pengertian di atas, kesimpulannya adalah peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan yang akan datang untuk usaha atau produk perusahaan, di mana dalam pembuatan ramalan ini dibutuhkan penaksiran, khususnya penaksiran mengenai jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya, yang tentunya masing-masing produk dikaitkan dengan jenis produknya yang akan dijual. Dengan demikian, keakuratan peramalan penjualan akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan keseluruhan anggaran. Next. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Banyak alat dan cara yang digunakan untuk meramalkan penjualan menurut sifatnya. Cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bersifat kualitatif, merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapatan seseorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapatan seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat objektif. Dengan demikian, ketepatan hasil taksiran menjadi diragukan. Adapun beberapa cara penaksiran atau peramalan yang bersifat kualitatif ini, yang pertama, pendapat pimpinan bagian pemasaran. Yang kedua, pendapat para petugas penjualan. Yang ketiga, pendapat lembaga-lembaga masyarakat. Yang keempat, pendapat konsumen. Yang kelima, pendapat para ahli yang dianggap memahami. Yang kedua yaitu bersifat kuantitatif, merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik. Dengan menggunakan cara peramalan atau penaksiran yang kuantitatif semacam ini, diharapkan dapat menghilangkan unsur-unsur subjektif seseorang, sehingga hasil taksirannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Namun, cara ini mengandung kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti halnya selera konsumen, kebiasaan konsumennya. Berdasarkan cara pada data historis suatu variabel terdapat 5 metode. Yang pertama, metode tren bebas atau freehand method. Pada dasarnya, semua metode tren menggunakan prinsip yang sama, yaitu berusaha mengganti atau merubah garis patah-patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis menjadi garis yang lebih teratur bentuknya. Metode tren
Bebas menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis diganti atau dirubah menjadi garis lurus dengan cara bebas berdasarkan pada perusahaan dari orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu metode tren setengah rata-rata atau semi-average method. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut. Yang ketiga, terdapat metode trend moment, yaitu menggunakan cara perhitungan statistik dan matematika tertentu. Yang untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan. Yang keempat yaitu metode kuadratik atau parabolic method. Adalah metode yang digunakan untuk membentuk garis lengkung. Dalam hal ini digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung. Selanjutnya yaitu terdapat metode trend last square atau last square method. Hanya merupakan penyederhanaan dari metode trend moment sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara yang mendasarkan diri pada data historis diri variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Nah, cara penaksiran semacam ini misalnya yang pertama ada metode regresi tunggal, di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi dan satu variabel bebas. Yang kedua ada regresi ganda atau biasa disebut dengan multi-type regression, di mana penaksirannya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Next. Selanjutnya yaitu cara penaksiran yang menggunakan metode-metode dan statistik atau tren ataupun regresi yang ditetapkan pada berbagai analisis khusus seperti misalnya yang pertama ada analisis industri atau analisis market share. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap keadaan industri secara keseluruhan. Dengan analisis tersebut dan dapat diketahui peranan perusahaan terhadap industri. Dalam kaitannya dengan budget, penjualan dapat diketahui perbandingan antara penjualan perusahaan dengan penjualan seluruh industri yang berada di sekitarnya. Yang kedua, ada analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan atau produk lain. Analisis jenis-jenis produk diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang produksi. Yang ketiga, ada analisis pemakaian akhir dari produk atau yang biasa disebut dengan end-use analysis. Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri menjadi dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memprosesnya lebih lanjut. Dengan metode ini diperiksa secara lebih terperinci tentang penggunaan akhir dari produk tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan yang dapat digunakan dalam perusahaan adalah banyak sekali seperti metode komposisi tenaga penjual, metode opini para eksekutif, metode statistika, peramalan penjualan, tapi yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau lebih lazim disebut dengan metode tren. Dengan mempergunakan metode kuadrat terkecil ini, perusahaan akan dapat melakukan perhitungan peramalan penjualan produk perusahaan melalui dua macam bentuk, yaitu dengan bentuk linear atau garis lurus, dan bentuk kuadrat atau garis lurus, dan bentuk kuadrat atau garis lengkung. Bentuk mana yang akan digunakan oleh perusahaan tergantung dari bentuk mana yang paling sesuai dengan kondisi yang berlaku di perusahaan saat ini. Adapun bentuk umum dari tren garis lurus dan garis lengkung dan yang sering dipergunakan untuk penyusunan peramalan penjualan produk perusahaan tersebut. Yang pertama adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX untuk tren garis lurus.
serta Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat untuk tren garis lengkung, di mana Y sama dengan variabel yang akan diramalkan. Dalam hal ini adalah peramalan penjualan produk perusahaan. A sama dengan konstanta yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila X sama dengan 0. B, variabel per X kuadrat, yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dan setiap perubahan 1 unit X. X sama dengan unit waktu yang dapat dinyatakan dengan minggu, bulan, semester, tahun, dan lainnya tergantung kepada kesesuaian dari perusahaan itu sendiri. Di dalam mempergunakan model peramalan penjualan produk perusahaan seperti yang saya jelaskan, maka dia adalah merupakan variabel yang akan dicari atau variabel yang akan diramalkan. Dan X merupakan unit waktu, sehingga manajemen perusahaan yang akan menentukan untuk nilai X. Berapa besar peramalan tersebut akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian peramalan tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu besarnya nilai A dan B, garis lurus nilai A dan B, dan C untuk tren garis lengkung. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.